Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit identitas yang bisa Bapak berikan. Nama Bapak Akbar Muhammad Rusdi, Bapak dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Padang. Salam kenal semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Mari bersama kita pelajari pembelajaran yang akan disampaikan. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Ada beberapa contoh karya tulis non-fiksi, seperti laporan, ensiklopedia, maupun berita. Kita masuk pada tujuan dari teks non-fiksi ini. Tujuannya ialah untuk menemukan informasi penting yang ada pada teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Salah satu contoh pada teks non-fiksi bisa kita temukan pada teks Istana Baso Pagaruyung. Istana Baso yang lebih dikenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah museum berupa tiruan dari Istana Kerajaan Pagaruyung, terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini merupakan objek wisata yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Baso yang terdiri sekarang sebenarnya adalah tiruan dari yang asli. Istana Baso yang asli terletak di atas bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi perang Padri. Istana baru didirikan kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat, yaitu Harun Zain. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pada tanggal 1 November 1973, disepakatilah sebuah perjanjian pendirian pembangunan Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Pembangunan dimulai pada tanggal 27 Desember 1976 dengan upacara penanaman tonggak guo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1983. Istana Pagaruyung dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat. Setelah selesai dibangun, istana menjadi dikenal sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Kesimpulannya, Istana Baso Pagaruyung merupakan salah satu contoh dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, terutama pada bangunan rumah adat. Ayo kerjakanlah LKPD yang diberikan oleh gurumu, kerjakanlah dengan penuh semangat. Inilah LKPD yang akan diberikan oleh gurumu anak-anak. Istana Baso Pagaruyung merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, kesenian daerah, dan lain-lain. Mari kita masuk pada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Di beberapa wilayah masih tradisional, adat istiadat dipegang kuat oleh masyarakatnya. Contoh adat istiadat yang ada di Sumatera Barat ialah membali laki-laki yang ada di Pariaman, di mana biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki itu tinggal di keluarga perempuan. Poin kedua itu rumah adat. Rumah adat ialah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan secara terinci. Ini beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Inilah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia, seperti rumah Aceh yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, rumah Balai Batak Toba yang ada pada Provinsi Sumatera Utara, dan rumah Gadang yang ada pada Provinsi Sumatera Barat. Kita masuk pada poin ketiga mengenai kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khasnya sendiri-sendiri, seperti yang pertama, tarian daerah yang bisa dipergunakan untuk menyambut tamu agung dan juga menyambut tamu. Yang kedua, lagu-lagu daerah yang dimainkan ketika ada pertunjukan yang digelar. Yang ketiga, pakaian daerah yang menjadi simbol untuk daerah tersebut.
Inilah beberapa contoh tarian yang ada di seluruh Indonesia, seperti tari Sadakti yang ada di Provinsi Mursi Darussalam, tari Tortor yang ada pada Provinsi Sumatera Utara, dan tari Piring yang ada pada Provinsi Sumatera Barat. Untuk pakaian daerahnya bisa kita lihat seperti contoh pada ele buleng yang ada pada Provinsi Nanggroaci Darussalam, pakaian ulos yang ada pada Provinsi Sumatera Utara, dan bunduk kandung yang ada pada Provinsi Sumatera Barat. Kita masuk pada dampak positif keberagaman. Di antara dampak positif keberagaman yang terkendali yaitu terciptanya integritas nasional, memperkaya hazanah budaya nasional, hingga menjadi sarana memajukan pergaulan di antara suku, budaya, agama, dan golongan. Di balik adanya dampak positif keberagaman, tentu juga ada memberikan dampak negatif terhadap keberagaman itu sendiri. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan tersebut yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti terjadinya perkelahian antar kampung, cacian makian antar suku, dan lain-lain. Untuk mengatasi perbedaan keberagaman, kita harus membutuhkan sikap toleransi. Ini bisa menjadi acuan untuk meningkatkan rasa semangat guna menjaga kekayaan budaya tersebut. Apalagi di tangan generasi muda lah, keberagaman ini dapat terjaga dan terpelihara. Perilaku toleransi terhadap keberagaman budaya adalah sikap atau perilaku yang menerima serta menghargai suatu perbedaan sosial budaya yang ada di daerahnya. Toleransi merupakan sikap yang harus dimiliki untuk menciptakan keamanan bagi sesama suku. Setelah mempelajari tentang keberagaman budaya di Indonesia dan juga tentang sikap toleransi, mari kerjakan lembar diskusi kelompok 1 yang Setelah Anda paham mengenai keberagaman dan juga tentang sikap toleransi, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Mari kita mempelajari mengenai usaha agraris di bidang persawahan dan perkebunan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau viticulture yaitu dengan cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya adalah cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Selanjutnya mengenai usaha di bidang peternakan. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternak antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan agraris lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai maupun waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Setelah mempelajari mengenai jenis usaha dalam mengelola sumber daya alam, mari bersama kerjakan lembar diskusi kelompok 2 yang telah diberikan oleh gurumu dengan penuh semangat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan kita menyenangkan dan Anda paham mengenai materi yang telah disampaikan.